Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah semangat sekali hari ini. Oke, sebelum kita mau mulai pelayanan bimbingan klasikal, bimbingan konseling ini, siap kita mulai dari berdoa dulu. Kita awali dengan berdoa dulu. Kira-kira di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baik, sebelum kita ke materi, Bu Dinda absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Aisyah Maulidia, Aura, Hadir. Davita, Hadir. oke, Devinza, Hadir. oke, Fadila, Hadir. Tila, Hadir. hadir, terus Ifta, Hadir. Email, Hadir. Lelerin, Hadir. Marsha, Hadir. oke, hadir, Nazwa, Hadir. Rahma Bella, Hadir. Sylvia, Hadir. oke, hadir, kemudian Winda, Hadir. Yuniza, Hadir. alhamdulillah hari ini lengkap. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang anti bullying atau mencegah perundungan bullying. Tujuannya adalah untuk Nah, jadi peserta didik mampu untuk memahami contoh bullying itu seperti apa, kemudian penyebab bully itu seperti apa, dampaknya apa saja buat pelaku, korban maupun bystander. Kemudian juga peserta didik dapat menolak tindak bullying, dan yang terakhir adalah dapat merancang langkah-langkah untuk mencegah tindak bullying di sekolah. Gitu. Ini adalah tujuan layanan bimbingan klasikal kita hari ini. Nah, ini ya. Nah, tapi sebelum kita menuju ke materi, ini adalah budaya positif kita ketika di kelas sebelum memulai kegiatan pelayanan. Yang pertama, semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan kesungguhan, ya. Yang kedua adalah bersikap sopan dan saling menghargai antar teman, jadi tidak saling mengejek. Kemudian tidak mengejek, merendahkan atau mentertawakan pendapat temannya sendiri, ya. Jadi kalau ada temanmu yang ke depan, tidak boleh kita mengejeknya meskipun jawabannya kurang tepat. Kemudian menjaga kerahasiaan informasi teman, kemudian bersedia mendengarkan saat orang lain berbicara di depan, kemudian harus berani bertanya, aktif berdiskusi, kemudian tidak keluar masuk ruangan tanpa izin, ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau izin keluar, maka harus izin dulu. Nah, angkat tangan jika ada yang ingin mau ditanyakan atau disampaikan. Kemudian tidak berbicara sendiri saat layanan berlangsung. Paham sampai sini? Oke. Sepakat ya dengan budaya ini? Oke. Nah, sekarang Bu Dinda ajak kalian untuk ice breaking dulu, ya, biar relax ya. Oke, sekarang silakan berdiri semua. Ya, nggak apa-apa, sendiri. Gini-gini sendiri. Nah, jadi gini, setiap orang berpasangan satu sama lain, berdiri berpasangan, kemudian ketika Bu Dinda bilang up, maka tangannya kan mengepal, ya. Silakan coba mengepal satu sama lain. Nah, terus saling bertumpukan. Oke, sudah? Oke, sudah. Nah, ketika Bu Dinda bilang up,
maka yang bawah ya silakan ke atas. Nah, kalau Bu Dinda bilang down, maka yang atas silahkan ditaruh di bawah. Dan ketika Bu Dinda bilang boom, maka yang paling atas itu memukul tangan yang kedua. Boom. Dan tangan yang kedua harus pergi menjauhi tangan pertama. Paham? Paham. Oke, kita coba ya. Kamu sendiri ya. ya. Ketika Bu Dinda bilang up, down, boom, sudah paham ya? Paham. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, up, down, Nah, itu tujuannya adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Masih siang-siang gini masih semangat atau tidak nih gitu? Oh, semangat dong. Oke. Nah, ini ice breaking yang kedua, teman-teman. Nah, tebak siapa aku? Oh ya. Udah. Kucing. Siapa aku? Ya. Ini adalah aku ya. Oke, selanjutnya. Siapa aku? Ayam. Sapi. Bebek. Bagus. Kelinci. Bebek. Oke, siapa aku? Bebek. Oke, lagi. Nah, siapa aku? Penguin. Kucing. Oke, coba. Siapa aku? Iya, semua bebas berpendapat ya. Terus, siapa lagi? Ini apa? Siapa aku? Udah, buaya. Oke, buaya. Siapa aku? Ya. Berapa lagi loh. Nah, ini. Kucing, ayam. Semua, nggak ada semua. Ya, semua benar. Siapa aku? Ayo, lagi ya. Terakhir. Nih. Bebek. Kontak. Oke. Maksud dari ice breaking kali ini adalah mengajarkan kita bahwa semua orang bebas berpendapat ya, gak ada salah atau benar, semua sesuai dengan pandangannya masing-masing, pemikiran masing-masing. Jadi nanti kalau kalian berpendapat, silakan berpendapat sesuai argumen kalian, jangan takut salah. Oke? Oke. Nah, sebelum ke materi, Bu Dinda tanya dulu. Nah, sudah pernahkah kalian mendengar bullying? Sudah. Apakah di sini ada pelaku atau korban bullying? Tidak. Oke, alhamdulillah ternyata tidak. Terus, yang nomor 3, menurut kalian penting gak sih kita mencegah adanya bullying? Penting banget. Oke, kalau penting banget, kenapa? Ada yang mau? Ya. Karena bullying dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan secara fisik, psikolog, serta sosial. Oke, bagus. Karena bullying dapat merusak secara fisik, kemudian sosial, dan psikologis seseorang. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke.
Menurut saya mencegah bullying itu penting karena bullying dapat berdampak negatif bukan hanya pada korban tapi juga pelaku. Oke, bagus, good, tepuk tangan buat semuanya. Ya, benar. Bahwa bullying itu bukan hanya mendapatkan berdampak pada korban, tetapi juga pelaku. Oke, next kita masuk ke materi. Oke, silakan dilihat dulu ada. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Pinrang, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekelasnya. Video kekerasan yang berada di luar jam sekolah tersebut tersebar dan viral di media sosial. Inilah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pelajar SMP berinisial RD terlihat dipukuli atau mengalami hubungan oleh teman sekelasnya sendiri. RD tak berdaya saat dipukul dan wajahnya berulang kali oleh salah seorang rekannya. Namun bukan dikorakai rekan lainnya malah melakukan hubungan verbal dan memaki. Meski terjadi di luar jam lingkungan sekolah, pihak sekolah tak turun tangan bermediasi dengan menghubungkan keluarga korban, pelaku perundungan dan dihadiri pihak kepolisian. Dan kami sudah katakan mediasi dengan pelaku dan Kasus perundungan ini dipicu saat korban mengomentari foto teman perempuan pelaku di media sosial. Komentar korban membuat teman perempuan pelaku melaporkan hal itu kepada pelaku. Pelaku yang kesal kemudian melakukan penganiayaan terhadap RD di lokasi yang tak jauh dari SMP Negeri 1 Matiro Bulu, tempat mereka bersekolah. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Nah, dari video tadi, ya, dari video tadi, informasi apa yang kalian dapat? Yuk, ada yang ingin mengemukakan pendapat? Video apa tadi? Ya, coba kita. Video tersebut merupakan contoh bullying di tanggapan siswa SMP. Korban dikeroyok karena pelaku tidak suka dengan korban. Oke, karena tidak suka tadi karena mengomentari pacarnya, terus habis itu karena dia tidak suka akhirnya dikeroyok ya. Terus yang kedua, akibat dari peristiwa di video itu tadi apa sih? Oke, Lerin. Akibat dan dampaknya sangat kompleks karena selain menjelekkan nama sekolah juga nama orang tua dan orang tua sendiri. Oke. Mengganggu kesehatan fisik, psikolog korban. Oke, berarti psikis dan psikologis korbannya. Betul kan? Betul. Ya. Nah, ini Bu Dinda jelaskan tentang prevalensi atau jumlah ya, persentase jumlah tindak bullying yang dilakukan UNICEF oleh pelajar berusia 15 tahun, bahwa sekitar 41% itu remaja pernah dirundung atau pernah menjadi korban bullying. Yang pertama ada yang dipukul, kemudian dihancurkan barangnya, kepunyaannya, kemudian diancam oleh murid lain, kemudian diejek oleh murid lain, sengaja untuk dikucilkan ya, gak dibolong kan ya, terus menyebarkan rumor yang tidak baik tentang dia gitu. Jadi lumayan cukup besar, 41%. Terus apa sih Bu bullying itu? Jadi bullying itu atau perundungan itu adalah perilaku agresi yang dilakukan secara sengaja dan secara berulang-ulang. Itu adalah
bullying ya, dengan tujuannya yaitu agar orang lain merasa tidak nyaman, terintimidasi, dan itu bisa menyebabkan dampak buruk bagi korbannya. Peran yang terlibat dalam bullying ada 3 peran, jadi bukan hanya korban dan pelaku, tetapi juga ada namanya bystander. Nah, bystander ini itu adalah pengamat. Jadi orang yang mengetahui tindakan bullying, itu yang dinamakan bystander atau yang melihat bullying. Nah, itu juga berperan dalam tindak bullying. Kalau misalnya bystandernya itu pasif, tidak mau melapor, kemudian tidak ada cuek ya, atau bahkan mendukung, maka akan memperparah tindak bullying gitu. Nah, ini ya bentuk bullying, ada fisik, jadi ada 5, ada fisik, kemudian ada verbal, fisik itu secara fisik ya, menendang, memukul, verbal itu secara omongan yang tidak pantas, mengecek gitu ya. Terus ada sosial, nah biasanya kalian kalau mengucilkan teman kalian, siwa-siwaan, nah itu namanya sosial. Kemudian ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini sendiri yaitu perundungan yang dilakukan di media sosial. Jadi mengecek, mengintimidasi seseorang di media sosial. Nah, ada lagi seksual. Nah, seksual ini biasanya mengintimidasi seseorang atau melakukan intimidasi secara seksual gitu ya. Jadi misalnya catcalling ya, cewek. Nah, itu juga termasuk pornografi atau menyentuh bagian-bagian yang seksualitas kita, misalnya pantat atau buah dada. Nah, itu termasuk bullying seksual. Nah, penyebabnya apa sih, Bu? Nah, ini penyebabnya. Ada penyebab dari pelakunya, korban, maupun dari pengamat atau bystander. Yang pelaku ini pengen punya keinginan lebih ya, punya power, balas dendam, mungkin ada trauma khusus waktu dulu gitu, masa lalunya ada trauma khusus. Kemudian korban, nah korban ini biasanya punya karakteristik psikologis tersendiri yang berbeda dari yang lain, bisa insecure, sedih, marah gitu, atau punya karakteristik tersendiri dalam bentuk fisik, misalnya pendek atau berbeda dari anak lainnya gitu. Kemudian ada bystander. Nah, ini bystander ini jika tidak bertindak, maka dia juga menyumbang angka bullying. Jadi kalau kamu melihat temanmu dibully, kalau kamu diam saja, maka kamu juga termasuk apa? Menyumbang atau memperparah tindak bullying tersebut. Gitu ya. Nah, ini dampaknya ya. Untuk korban sendiri, untuk jangka pendeknya bisa jadi depresi hingga bunuh diri. Tapi jangka panjangnya dia kesulitan untuk mempertahankan hubungan romantis. Hubungan romantis ini bukan hanya ke pasangan. Jadi rekan kerja, dia sulit untuk beradaptasi. Biasanya seperti itu. Insecure, kemudian rendah diri. Akhirnya kan membentuk pola ketika dia dewasa sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Terus ada pelaku. Nah, pelaku ini kalau kita biarkan terus secara terus-menerus dan berulang, dia akan menjadi semakin parah ketika dewasa. Gitu. Nah, ada bystander, sama seperti dengan pelaku. Bystander ketika melihat bullying dan kita biarkan, dia pun juga membiarkan bullying itu terjadi, lama-kelamaan akan mewajarkan adanya bullying, dan itu juga akan membuat dia ketika kelak atau ketika dewasa nanti menjadi tindak kriminal yang luar biasa, juga sama seperti pelaku gitu. Nah, ini ya. Nah, ternyata bullying itu ada jerat hukum. Bullying di sekolah ada jeratan hukumnya. Jadi jangan dikira bullying itu tidak ada jeratan hukum. Ini Bu Dinda besarkan, coba. Nah ya, UU
tentang kekerasan anak. Nah, jadi masih ada ya tentang kekerasan anak juga. Nah, saatnya kita berkelompok. Jadi anak-anak, dari infografis yang tadi Bu Dinda sampaikan ya, silahkan membuat kelompok. Jadi satu kelompok itu berapa? Berarti satu kelompok 3 sampai 4 orang ya. Yuk silakan membuat kelompok. Mungkin bisa di belakangnya aja, jadi lebih mudah ya diskusinya. So Aura sama Silvi sama Lerin gitu ya. Oke, Bu Dinda akan membagikan LKPD lembar kerja ke kalian. Tujuannya adalah untuk bisa berdiskusi bersama. Tadi kan Bu Dinda sudah bilang ya, gak boleh tidak boleh takut untuk berdiskusi. Jadi silahkan di kelompoknya Bu Dinda kasih LKPD, silahkan berdiskusi tentang hukum yang mengatur tentang jerat hukum bullying di sekolah. Nah, dan langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan. Nah, salah. Nah, coba dilihat di infografis yang Bu Dinda kasih ya di LKPD. Nah, di situ juga ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Jadi nanti sistem diskusinya ya kalian diskusi, kemudian presentasi ya. Satu kelompok berpresentasi, terus yang lainnya menanggapi. Seperti itu ya. Ya. Yang pertama ada pasal berapa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan pelanggaran kekerasan pada anak dan bagaimana bunyinya. Kemudian, apakah pasal tersebut menurut kalian itu mampu untuk mencegah tindak kekerasan? Dan berapa, yang kedua, ya nomor 2, berapa tahun pidana penjara yang dapat diterapkan pada pelaku kekerasan dan berapa rupiah dendanya? Dan menurut kalian apakah hukuman tersebut cukup sepadan? Coba jelaskan. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah kiat-kiat yang dapat dilakukan pencegahan bullying di sekolah. Ya, oke, bisa dimulai dari sekarang. Boleh izin bertanya? Iya, boleh. Satu kelompok menjawab satu saja atau tiga-tiga? Oke, satu kelompok bisa menjawab satu pertanyaan. Misalnya kelompok 1 menjawab nomor 1. Nanti kelompok 3 atau kelompok 2 atau kelompok 4 itu bisa menanggapinya. Paham sampai sini? Paham. Oke, mungkin Bu Dinda langsung bagi aja ya. Ya, nanti kelompok 1 bisa mengerjakan nomor 1, nanti yang menanggapi adalah kelompok 3 ya, ganjil sama ganjil. Terus yang nomor 2 silakan kelompok 2 dijawab, nanti yang menanggapi adalah kelompok 4. Oke? Nah, untuk yang kelompok 3 ini terserah kalian, siapapun yang mau maju silakan. Yang nomor 3 ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama sama kelompoknya ya.
Sudah, bisa? Sudah Bu. Sudah. Oke, jadi Dina tunggu. Apakah ada kesulitan? Anak Bu itu ada. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Oke, cukup satu aja, ambil satu aja ya. Oke, yang nomor satu. Nah, ini kelompok satu yang tugasnya untuk menjawab nomor satu. Ya, kelompok satu silakan maju. Kita curah pendapat di sini. Ya, tepuk tangan dong buat kelompok satu. Iya, belum ditepuk tangan ya. Ya. Sudah berkenalan ya, kan sudah kenal ya. Nomor satu, pasal berapa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan kekerasan pada anak dan bagaimana bunyinya? Apakah pasal tersebut mampu mencegah tindak kekerasan menurut kelompok kalian? Salam dulu kemudian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menyampaikan pendapat saya mengenai soal nomor 1. Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan ataupun serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal ini menurut kami cukup mampu dan tidak pidana yang cukup berat akan membuat seseorang berpikir berat untuk melakukan. Oke, tepuk tangan buat jawabannya luar biasa. Ada yang ingin menanggapi? Mungkin Bu, kalau itu belum cukup dan lain-lain. Oh ya, coba. Menurut dari kelompok kami ya, pasal tersebut masih kurang kuat untuk apabila tidak diikuti dengan edukasi pendidikan dan karakter. Oke, good, benar. Bahwa kalau hanya pasal dan pidana saja tidak akan kuat, tidak akan berjalan dengan sempurna kalau tidak ada di sekolah itu pendidikan karakter, pengawasan ya.
dan kebijakan yang tepat seperti itu. Tepuk tangan buat kelompok 3 dan 1. Oke, sekarang kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 nanti yang akan menanggapi kelompok berapa? 4. Good. Oke. Nomor 2 itu berapa tahun pidana penjara yang dapat diterapkan pada pelaku kekerasan. Kemudian dan berapa rupiah dendanya gitu ya. Nah, menurut kalian apakah hukuman pidana tersebut cukup untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku kekerasan? Coba jelaskan. Salam, kemudian jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawaban dari kelompok kalian? Pasal 81 UU dari tahun 2014. Hukuman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal 72 juta. Oke, apakah dengan hukuman tersebut itu menurut kelompok kalian bisa memberikan efek jerah sepadan? Hukuman ini menurut kelompok kami padat dan memberi efek jerah kepada pelaku kekerasan terutama di lingkungan sekolah karena mencangkup sanksi penjara dan denda finansial yang cukup berat. Oke, berarti cukup mampu ya. Nah, kelompok 4 apakah sama tanggapannya atau punya pendapat lain? Beda. Menurut kelompok kami, hukuman dalam konteks bullying berat yang bisa menyebabkan trauma jangka panjang. Perlu hukuman tambahan seperti rehabilitas korban dan pemberlakuan tekan terhadap pelaku. Oke, good. Tepuk tangan buat kedua kelompok. Ya, benar. Benar bahwa untuk efek jerah ya sepadan itu ketika bullyingnya tidak terlalu ekstrim. Tapi kalau bullyingnya ekstrim sampai merebut nyawa atau meninggalkan bekas dampak yang jangka panjang itu cukup kurang kuat ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 dan 4. Nah, sekarang apa kiat-kiat yang dapat dilakukan dalam pencegahan bullying? Kira-kira dari 4 kelompok ini, 4 kelompok ya. Siapa yang ingin maju? Kelompok mana yang ingin maju? Oke, kelompok 4, silakan maju. Oke. Nah, sudah punya bayangan berarti ya, kiat-kiat apa sih yang bakalan kalian lakukan dalam mencegah bullying di sekolah? Berdasarkan diskusi kelompok kami, dapat dalam mencegah bullying dengan menjadi teman baik, Ya, tidak menjadi pengamat yang pasif, berarti melakukan aktif kegiatan positif yang mendukung anti bullying seperti ikut melakukan gerakan anti bullying, oke, mengkampanyekan anti bullying. Terus, belajar bermentor, belajar bersikap asosiatif, empati dan pengelolaan emosi. oke, tepuk tangan. Ada yang punya tanggapan lain atau jawaban lain? Saya menanggapi menambah jawaban kelompok 5. Kelompok 5 menjelaskan kiat-kiat sebagai ketua di dalam mencegah bullying. Kita mau menambahkan langkah dalam mencegah bullying, membentuk kebijakan tegas anti bullying, meningkatkan peran guru dan tenaga pendidikan, meningkatkan edukasi dan kesadaran sosial, melibatkan orang tua, membangun budaya sekolah yang positif, menyediakan layanan degradasi, pengarahan tentang pencegahan. Yang terakhir itu evaluasi kualitas. Oke, tepuk tangan. Jadi, dua perspektif ya teman-teman. Ada perspektif dari individu sebagai siswa, ada yang dari sekolah. Oke, bisa kembali duduk kalau buat. Nah, oke, itu tadi adalah salah satu cara kita untuk menangani
menangani kasus bullying, karena kasus bullying itu sangat sangat perlu untuk kita cegah dan kita tangani. Gitu. Oke, setelah tadi ya proses yang panjang tadi, ya kita relaksasi dulu sambil menunggu azan ya. Ada. Yuk kita relaksasi dengan cara memegang, ya memegang pundak, ya memegang pundak. Ini temannya, nah dipijat-pijat. Kita relaksasi dulu ya, dipijat-pijat dulu. Biar enak nasi, sama ya. Oke, gantian. Oke. Geli. Oke. Sudah agak-agak, sudah. Oke, di sini ada kuis teman-teman. Kuis saya akan. Nah, jadi kuis ini adalah untuk melihat respon kalian terhadap bullying sendiri. Kelompok satu nih, ketika misal kelompok satu ya, ketika melihat teman dibully maka sikap saya akan Melaporkan pada guru. Oke, melaporkan pada guru. Oke, kelompok dua, kalau diajak membuli ya, diajak, jadi kalian diajak untuk jadi bullying ya, pelaku bully oleh teman kalian, maka saya akan menolak dan melapor. Kelompok tiga, ketika memiliki teman yang suka membuli, maka saya akan terus kelompok 4 nih, kalau di kelas ada yang hobi membuli, saya akan mengadu. Menjauhi atau menjadi teman mereka, atau mendukung atau menirunya? Menjauhi. Good. Terus ini kelompok 5, tak kasih ke kelompok 2, ke kelompok 3. Ke kelompok 3 aja. Kalau diminta membuat konten sosial ya, konten apa ini? Konten sosial media sosial dalam mencegah bullying, saya akan membuat sebagus mungkin. Oke, nanti itu yang kita buat. Besok ya yang kita buat ini. Nah, sekarang adalah kita coba untuk refleksi. Tadi kan sudah panjang kali lebar kali tinggi ya. Kita coba untuk refleksikan kembali terkait apa sih yang kalian dapat dari layanan bimbingan klasikal mengenai bullying ini. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Oke, Aisyah. Oke, jadi paham nih Bu, apa sih dampak, penyebab, dan contoh-contoh dari bullying itu sendiri apa? Gitu. Ada lagi yang Saya awalnya tidak mengetahui hukumnya, namun saat ini saya paham. Paham bahwa bullying itu juga ada hukumnya gitu, ada tantangan hukumnya gitu ya. Terus ada lagi? Ya, coba. Bisa mencegah kiat-kiat apa aja nih yang bakalan nanti saya lakukan ketika saya mencegah bullying gitu ya. Ada tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Hebat, kalian sudah mau melakukan ya, mau mempunyai kesadaran lebih untuk bisa mencegah dan menangani bullying. Semoga dengan adanya layanan bimbingan klasikal, bimbingan konseling ini ya, kalian
bisa memiliki kesadaran penuh untuk mencegah tindak bullying. Bagi yang masih suka membuli, semoga tidak jadi membuli lagi ya, tidak suka membuli lagi ya. Nanti yang jadi korban juga gitu, tidak diam saja dan membiarkan bullying itu terjadi. Begitu pula biasanya yang sering melihat terjadinya bullying, bystander, pengamat, nah tidak diam saja, tapi melakukan aksi yang aktif dan proaktif terhadap anti bullying. Begitu ya. Nah, untuk tindak selanjutnya apa nih Bu? Gitu. Buatlah konten di sosial media dalam bentuk video, poster, artikel yang intinya adalah mengajak remaja lain mencegah bullying. Gitu ya. Silahkan upload di platform sosial media kalian masing-masing dan jangan lupa di tag SMP Muhammadiyah 16 Surabaya gitu ya. Ya, oke. Mungkin itu aja yang dapat Bu Dinda sampaikan. Semoga bermanfaat buat